Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang model, struktur, dan integrasi perkembangan kurikulum dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Sastria, Magister Pendidikan. Sebelum menjelaskan materi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Windy Hardianti Pratiwi, NPM 5021189, kelas 4E. Ada beberapa model kurikulum, yaitu model administratif, model pendekatan grassroots, model demonstrasi, model Beckham, model Rogers, model pemecahan masalah, dan Tebes-Invert model. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan model-model kurikulum tersebut. Yang pertama, model administratif. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Model administratif sering pula disebut sebagai model garis staff, linen staff, atau dari atas ke bawah, top down. Karena inisiatif dan gagasan daripada administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi, model administrasi pengembangan kurikulum menggunakan prosedur atas bawah, linen staff, top down, line staff prosedur. Inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas atau superintendent. Yang selanjutnya yaitu model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Keinginan ini biasanya didorong oleh hasil pengalaman yang dirasakan pihak sekolah atau guru, di mana kurikulum yang sedang berjalan dirasakan terhadap beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan potensi yang tersedia di lapangan. Model selanjutnya yaitu model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. A. Sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. B. Kemudian hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar. Selanjutnya, model Beckham. Kurikulum sebagai dokumen tertulis yang bermuatan rencana untuk pendidikan peserta didik selama belajar di sekolah. Pengembangan kurikulum merupakan bagian penting dalam program pendidikan. Kurikulum silabus perlu dijabarkan lebih lanjut agar dapat dioperasionalkan di sekolah dan di kelas. Menurut Beckham, ada 5 langkah atau pendekatan yang mengembangkan suatu kurikulum atau Beckham System. Yang selanjutnya yaitu model Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk perkembangan sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat untuk perubahan tersebut. Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut sebagai model relasi interpersonal Rogers. Model selanjutnya yaitu model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model, dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder yang meliputi orang tua, siswa, masyarakat, dan lainnya. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengikuti prosedur Action Research. Model yang terakhir yaitu Tebes-Invert model. Pengembangan kurikulum model ini diawali dengan melakukan percobaan penyusunan teori dan kemudian baru ditetapkan. Hal ini diharapkan dimaksudkan untuk lebih mempermudah antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumumannya dan keabstrakannya yang terjadi dalam kurikulum yang dilakukan tanpa kegiatan percobaan. Dalam pendekatannya, Taba menganjurkan lebih mempunyai informasi tentang memasukkan atau input pada proses setiap langkah
proses kurikulum secara langsung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan model integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum adalah pembaruan atau penyatuan yang terjadi antara kurikulum yang ada terhadap mata pelajaran yang terdapat di sekolah. Ciri-ciri integrasi kurikulum: yang pertama, merupakan satu kesatuan yang bulat. Yang kedua, menerobos batas-batas mata pelajaran. Yang ketiga, didasarkan atas kebutuhan anak. Yang keempat, sasarkan pada pendapat-pendapat modern mengenai cara belajar. Dan yang terakhir, meluangkan waktu yang panjang. Dan materi yang terakhir yaitu struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum sekolah dasar terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan mata pelajaran umum kelompok B, keterampilan peserta didik dalam bidang sosial, budaya, dan seni merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sikap dan pengetahuan anak. Baiklah, itulah tadi materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.